MM Podcast, tempat kita ngobrol seru, santai, tapi banyak banget nih manfaatnya. Bersama saya Khaila Nabila Putri yang akan memandu obrolan kita hari ini. Oke teman-teman, kalau misalkan kalian tonton episode sebelumnya, kita kan udah membahas terkait badai tech winter di dunia startup. Nah, kali ini kita kedatangan kembali nih dosen hebat kita, Bapak Muhammad Arbani. Halo Bapak, apa kabarnya hari Halo, ini? baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak sudah meluangkan Makasih. waktunya. Oke, eh, teman-teman, kali ini kita bakal bahas terkait kompas karir anak hukum di era digital. Mungkin buat teman-teman yang baru semester awal atau teman-teman fresh graduate itu masih pada bingung nih mau melangkah kemana setelah lulus. Nah, kenapa sih topik ini penting? Karena selama ini kalau kita dengar kata lulusan hukum, itu pasti bayangan orang seperti, oh pasti dia bakal jadi hakim nih, oh dia jadi jaksa nih, atau pengacara gitu. Padahal sekarang tuh lagi gempar-gemparnya terkait industri kreatif ya Pak. Dan industri kreatif ini tuh sebetulnya butuh banget sentuhan orang hukum. Jadi hari ini kita bakal bedah peluang emas tersebut. Oke Pak, pilihan karir lulusan hukum itu kan sebetulnya luas banget ya Pak. Ya. Nggak cuma jadi pengacara atau hakim aja. Tapi saking luasnya, kadang teman-teman nih bingung nih mau melangkah kemana Pak. Karena memang mereka tuh hanya berpikir kalau akhirnya kita bakal di pengadilan aja Pak, bukan di bidang yang lainnya. Nah, menurut Bapak, gimana sih tips atau kiat awal untuk mengenali potensi diri kita supaya nanti nggak salah pilih jalur karir di bidang hukum? Ya, jadi benar semua pekerjaan itu baik asalkan tidak melanggar hukum ya. Oke Pak, Jadi semua betul. pekerjaan, semua cita-cita, semua harapan itu semua baik asal tidak melanggar hukum tadi. Oke. Nah, kita lihat juga banyak lulusan hukum ini hanya terfokuskan untuk menjadi profesi-profesi hukum. Apa sih profesi hukum? Jaksa, hakim, pengacara, notaris. Yaitu itu top 4 yang mendominasi lulusan-lulusan hukum. Oke Pak. Karena mereka hanya kira bahwa lulusan hukum itu ya 4 tadi. Itu memang benar, itu 4 profesi hukum yang hanya bisa diisi oleh sarjana hukum. Ya, jadi notaris nggak mungkin gelarnya SE, Iya. habis itu ngambil MKN nggak mungkin gitu. Terus habis itu lawyer yang non SH, ya tentunya dia nggak bisa bersidang di pengadilan. Iya, betul. Nah, tetapi jauh lebih luas tadi. Sebagai contoh, saya sendiri tidak menjadi seorang pengacara. Ya, jadi saya membuat sebuah startup yang namanya Bantu Cari. Jadi nggak sama sekali beda dengan background saya. Bahkan S2 saya pun juga MKN atau notaris. Tapi sekali lagi saya nggak menjadi notaris. Dan saya ngambil lagi gelar S2 LLM. Saya nggak menjadi seorang lawyer. Oke. Saya menjadi startup founder. Oke Pak. Nah, kita lihat juga banyak lulusan hukum itu menjadi tech founder banyak. Ada yang menjadi CEO dari FMCG. Ada yang menjadi CEO dari platform tanda tangan digital. Oke. Terus habis itu ada yang jadi reporter. Ada yang jadi direktur di perusahaan BUMN. Ada yang jadi direktur di perbankan. Ada. Gitu. Jadi nggak pernah limited pada satu profesi. Karena hukum itu luas, hukum itu diverse. Nah, yang paling penting itu kita bisa mengasah karir kita. Gitu. Mengasah karir kita. Tapi Pak, kalau kata orang tuh kan berarti lintas jurusan ya. Iya. Nah, kira-kira Bapak merasa tempat ada pikiran kayak, aduh, ini salah jurusan nih. Karena kan harusnya lulusan hukum tuh tadi kata Bapak keempat profesi tadi, tapi malah ke bidang industri. Nah, itu kira-kira gimana? Pertama gini, sekarang kita harus melihat dari ekosistem pekerjaan, availability of jobs in the market gitu lah bahasanya. Nah, sekarang ini banyak orang yang mereka harus cepat kerja karena harus segera mencari uang untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan. Abis kuliah itu kan flashback dari generasi-generasi abis kuliah harus kerja. Nah, what's on the market ini terkadang nggak sesuai dengan harapan kita. Ya, pembukaan di law firm, terus ada pembukaan ODP di bank, terus habis itu ada pembukaan manajemen trainee di perusahaan FMCG. Ini kan selalu menjadi opsi. Sehingga kalau tadi terkait pertanyaannya, apa tadi pertanyaannya? Salah jurusan itu Pak. Salah jurusan. Nah, itu saya highlight, salah jurusan. Salah jurusan itu nggak pernah menjadi opsi, nggak pernah menjadi sesuatu hal yang bisa dikatakan salah atau tabu. Karena sekali lagi kita harus melihat availability on the job market itu apa. Kita ambil hukum tapi kita at the end of the day kerja sebagai sutradara. Ada salah satu sutradara film horor terbesar di Indonesia, terbagus, yang udah very very bonafide, itu dari fakultas hukum. Dan itu nggak salah.
dia nggak merasa dia salah jurusan. Karena sekali lagi, ya passion, availability on the market, sama ya emang itu tuh udah takdir ya. Garis Iya, percaya garis tangan itu nggak bisa dibohongin. Banyak juga yang lulusan kedokteran tapi abis itu dia suksesnya di usaha gitu. Jadi salah jurusan itu menurut saya itu nggak pernah menjadi opsi. Kita nggak boleh sampai berpikiran kita salah jurusan. iya betul. Karena pertama takdir udah di atas, kedua availability on the market, ya ketiga passion. Oke. Nah tapi Pak, kebetulan kan kadang aku tuh suka dapat curhatan juga dari teman-teman gitu. Kalau misalkan nanti pas lulus mereka nggak sesuai jurusannya, itu mereka bakal mengutamakan gengsinya Pak. Karena kan Oh, pasti mereka mikirin gitu omongan orang-orang. Nah kira-kira itu cara melawannya Ini gimana gimana ya ya Pak? Pak? ya sekarang pertama cari kerja itu juga cukup susah Iya ya. betul. Kita nggak boleh gengsi karena kita lulusan hukum, kita nggak menjadi 4 profesi tadi, itu nggak boleh. Karena sekarang aja mencari kerja aja udah bagus. Iya. Lebih syukur-syukur lagi bisa menciptakan lapangan kerja jadi pengusaha. Jadi ya apapun yang mereka bilang kita nggak harus hiraukan, karena ya tadi salah jurusan, kita deviate dari pokok kita, terus kita menjadi yang lain, itu satu hal yang normal dalam dunia usaha. Banyak Oke. banget orang yang nggak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Bahkan ada yang dari fakultas, ada sahabat baik saya, seorang reporter ekonomi senior, dia dari fakultas biologi, biologi, tapi jadi reporter ekonomi. What's wrong? Dia menjadi orang yang sangat terpandang di dalam industri itu gitu. Jadi nggak akan menjadi sebuah anomali, atau nggak akan menjadi sebuah hal yang membuat atau mendiskreditkan kita, membuat kita lebih Iya. lebih tidak unggul gitu. Oke, Bapak aku kan tadi sempat mention terkait bantu cari gitu. Oke. Dengan Bapak memiliki gelar sarjana hukum, itu gimana ya Pak perjalanannya bisa sampai mendirikan bantu cari ini? Sebenarnya bantu cari ini lahir tidak ada keterkaitannya sama hukum sama sekali ya, Oke. karena di sini saya menciptakan dan rekan-rekan ini menciptakan sebuah platform lost and found. Jadi itu sama sekali nggak ada terkaitannya dengan jasa hukum ya. Oke. Jadi kita hanya menciptakan sebuah platform kehilangan karena memang belum ada di market ini, belum ada. Kemudian kita mau menciptakan atau menggerakkan ekonomi di layer-layer mikro, kemudian kecil, dan juga syukur-syukur menengah. Kita ingin menggerakkan layer-layer ekonomi, semangat gotong royong untuk menggerakkan orang-orang ini. Bantu dong cari, kalau misalkan Anda mencari sebuah barang yang hilang, Anda bisa mendapatkan upah. Sisi lain ada orang yang akan terbantu karena barangnya hilang. Jadi ini hanya karena di market ini nggak ada. Makanya tadi saya bilang, di dalam dunia industri pekerjaan itu what's on the market. Iya. Nah, saya menciptakan bantu cari ini karena memang belum ada di market. Iya. Gitu. Jadi itu saling keterkaitan. Prinsip utama bagi saya dalam mencari pekerjaan itu, kita harus melihat 10 tahun lagi lapangan pekerjaan itu akan gimana. Terutama juga jangan lupa AI. AI ini mendominasi. Sekarang AI itu bisa bikin surat kuasa dengan cepat, bisa bikin mungkin sebuah gugatan. Untuk para penuntut umum mungkin juga. Ya, AI itu bisa membuat semua berkas yang kita minta dengan prompting yang sesuai kan. Jadi kita harus melihat 10 tahun ke depan apakah profesi hukum ini masih akan relevan. Kedua, kita harus menciptakan satu hal yang baru. Ketiga, kita harus lihat porsi market yang terbesar itu untuk industri apa gitu. Jadi kita jangan sampai hanya devoted untuk kita mau kerja di dunia hukum sementara marketnya nggak ada, dan akhirnya kita hanya menunggu termakan usia. Jadi gengsi itu harus dihilangkan. Iya. Gitu. Ya, betul Pak. Berarti kita emang harus kenal sama kekuatan dari diri kita dulu ya Pak. Baru dipetakan ke industri yang cocok. Ada nggak sih, mau nanya deh, ada nggak orang yang nggak sekolah tapi sukses menjadi pengusaha? Ada sih Pak. Aku sering banget sih ngelihat Sebenarnya ya. Satu, faktor garis tangan. Oke. Kedua, mungkin ya itu tadi, bisa membaca market, Oh iya. peluang. Peluang ya. Berarti dengan membaca peluang ini kita bisa memetakan industri yang kita mau ya Pak. Seharusnya begitu ya. Iya. Seharusnya begitu. Karena mungkin Kayla nanya sama orang yang mungkin belum sukses. Ya, jadi kan masih merintis Aduh. juga. Jadi ya ini pertanyaan mungkin akan lebih tepat untuk orang yang sudah berhasil 100%. Kalau saya kan masih merintis. Jadi ya kita sama-sama yakini aja, kita berusaha dengan keras. Mudah-mudahan Allah akan kasih jalan ya. Amin. Ya Pak, menyambung soal industri yang cocok tadi, yang menariknya kan sekarang nih lagi gempar-gemparnya di era digital dan multimedia. Oke. Terus industri kreatif, konten kreator juga lagi gila-gilanya ya Pak di lingkungan kita. Nah, menurut Bapak melihat dari
sedikit banyaknya peluang, itu berapa banyak sih Pak peluang karir anak hukum di industri kreatif dan kira-kira kompetensi hukum spesifik apa yang wajib banget kita siapin nih dari sekarang biar bisa masuk ke dunia industri? Oke. Industri kreatif. Iya, betul. Oke, kalau mungkin peluang banyak public figure yang prominent ya. Saya nggak sih nyebut nama, saya nggak tahu deh boleh nyebut nama apa. Boleh Kayak Pak, nanti di ya tip gitu. Andovi, Oke. habis itu ada Fatia Jizati, itu kan hukum ya, Oke, ya. anak-anak hukum, dan mereka itu menjadi konten kreator yang sangat-sangat prominent, sangat-sangat bagus dan menyuarakan hal-hal yang menurut saya baik gitu untuk Oke. dicontoh Oke. dan cukup kreatif. Kemudian di sisi lain kita juga tadi nanya soal apa yang harus disiapkan. Iya, betul. Nah, tentunya kalau kita punya basic hukum, kita harus mengerti apa yang kita sampaikan di ruang publik ini ada konsekuensinya jika tidak Oke, benar, jika iya. hoax, jika menyebarkan ujaran kebencian. Jadi itu satu hal yang mungkin anak hukum harus pegang. Iya. Janganlah membuat konten yang provokatif, menyebar ujaran kebencian dan lain sebagainya. Berusaha menggunakan kata-kata yang bijak, karena kan ruang digital ini sangat-sangat mudah. Ada yang Iya. namanya deepfake, ada yang namanya post truth, ada yang Oke. namanya hoax. Iya. Sehingga kita Betul. hati-hati dengan hal itu. Apalagi kita sebagai sarjana hukum ya Pak, Iya, itu kan betul. harus Itu bisa plus point, memilah. ya kan? Iya, plus point. Kita harus bisa ya Pak, Iya. memilah mana berita benar dan mana berita yang Betul, salah. betul. Betul. Nah Pak, kira-kira kalau untuk kompetensinya tuh kita harus menyiapkan seperti apa Pak? Kayak misalkan kita harus mendalami terkait haki atau hukum cyber atau gimana Pak? Mungkin kalau untuk jadi content creator atau apa? Untuk Di era Oh, di industri oke. maksudnya. Oke, untuk di industri sendiri ya, salah satu hal yang mungkin kita harus hadapin itu ya mata-mata pelajaran yang terkaitan dengan Oke. teknologi informasi dan komunikasi ya. Jadi hukum siber itu sangat relevan ke depan karena kan sekarang ini belum ada aturan terkait AI dan AR. AI itu augmented reality, AI itu artificial intelligence, AR itu augmented reality. Jadi kita harus benar-benar hati-hati dalam melihat konten itu, dan juga kita harus mempelajari kira-kira masuk unsur-unsur mana, karena sekarang ini AI, AR ini kan maksudnya undang-undang ITE kan, dan itu kan Iya. 2008. Sekarang ini AI, AR itu diatur dalam surat edaran Menkominfo Oke. tahun 2023 yang itu sendiri nggak terlalu kuat gitu. Jadi kita harus bisa mempelajari undang-undang terkait informasi untuk terkait ITE, dan juga tadi AI, AR ini harus ada peraturan yang relevan ya Oke. gitu. Oke, untuk undang-undangnya sih pasti sering kita pelajarin ya Pak? Ya UU ITE dan lain-lain, cuman itu kan 2008, Iya sekarang iya. ini kan sudah 2026 6, ya. betul. Dan 2008 mungkin kita nggak mengetahui apa itu AI. Iya. Saya bahkan baru mengetahui AI itu 2025-an, Oh, baru mulai iya 2004 lah, baru iya. mulai aware adanya AI. Iya, jujur sama sih Pak, saya juga baru mulai menggunakan AI itu pas masuk Ya, kampus aja zaman sih. saya kuliah nggak ada itu AI atau apa. Iya, baru ada ya Pak, Nggak baru pernah booming gitu, iya. terbayang pakai AI. Oh, zaman dulu Iya. kita mulai dari nol ya, Nol. nulis sesuatu kita mikir ya riset. Sekarang apa-apa simpel ya Pak, tinggal, Simple. "Halo AI," kayak Halo gitu. AI, Iya, bener. asisten pribadi. Asisten pribadi, betul. Oke Pak, mungkin kan, terkait tadi itu kan masih banyak teman-teman yang bingung gitu ya Pak, mau milih ke karir yang mana. Bapak mungkin bisa, memberikan tips and triknya nih kepada teman-teman fresh graduate atau semester awal Pak. Gimana sih gitu caranya memilih karir yang baik? Pertama, sekali lagi saya harus sampaikan bahwa tidak ada pekerjaan yang jelek selagi itu Oke. halal. Artinya tidak ada pekerjaan yang mungkin kita lihat bagus, tapi itu ilegal. Jadi Oke. artinya kita harus bekerja sesuai dengan hukum. Oke. Ya, itu paling penting. Jangan sampai kita menyalahi aturan. Oke. Nah, terkait tadi pertanyaan ke lini mana kita bekerja ya, berarti kurang lebih untuk apa masuk buat para fresh graduate, eh, kita sekarang harus melihat sekali lagi ke market ke depan. Mereka sebagai fresh graduate akan lulus, sudah lulus, dan untuk mahasiswa yang baru masuk melihat 4 tahun ke depan. Bagaimana selama 4 tahun ini mereka melihat kondisi yang ada. Kondisi itu banyak, kondisi politik itu kan mempengaruhi Iya. lapangan kerja. Terus kemudian ketersediaan pasar ini juga terutama didominasi oleh keadaan ekonomi Oke. dan geopolitik luar negeri. Jadi mereka harus pintar-pintar bisa menyesuaikan. Dan besar harapan juga bagi saya ini teman-teman bisa menjadi
pengusaha ya, Ya pengusaha, amin. lawyer itu juga Iya. pengusaha gitu, karena menciptakan lapangan kerja buat banyak orang. Tapi sekali lagi, eee, dalam melihat pekerjaan yang ada, nggak usah kita terlalu memikirkan bahwa, kita ini anak hukum dan harus kerja di lini hukum. Embel-embel itu harus dihilangkan, yang penting kita bekerja tidak melanggar hukum dan kita harus bisa memahami ketersediaan market, Oke. dan yang paling penting pada saat kita kerja kita harus 100%. Jadi saya sekarang dibantu cari ini, ya nih contoh ya, Iya, saya Kak. bekerja sudah meninggalkan basic hukum saya. Dan sekarang saya masih mulai belajar ke dalam industri bisnis dan saya 100% menjalani itu. Bukan Oke. 50%, bukan 80%, bukan 90%, tapi 100% 100%. menjalani bantu cari ini. Dan itu pun aja sampai sekarang masih ada tantangan. Jadi tidak ada yang instan dalam mencari pekerjaan yang cocok, dalam mencari peluang yang pas gitu. Dan terutama teman-teman juga harus ingat tidak ada yang instan. Iya, Yang betul. instan itu mie instan. Iya. Tapi mie instan itu yang katanya instan juga harus dimasak juga Iya, ada prosesnya, Pak. prosesnya gitu. Jadi sekarang ini anak-anak ini serba pengen cepat kaya, Iya, itu terjerumus dia, ke Kak. dalam siklus tadi judi online, kripto yang mereka mungkin nggak ngerti, nggak paham melihat orang kaya. Jadi apa following following somebody else's Iya. path gitu ya kan. Oke. Oke, luar biasa sekali. Oke, teman-teman, berarti jangan mengutamakan gengsi ya, Pak. Tapi kita harus kenali juga nih potensi diri kita tuh apa, dan kita harus memetakan nih dari awal, nanti kita mau kemana. Oke, Bapak, terima kasih atas waktu dan ilmunya, dan terima kasih atas insight yang sudah diberikan kepada kita semua. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah ngikutin obrolan kita dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye, see you.